Puji nama Tuhan. Di hari ini kita berjumpa lagi dalam pemberitaan firman. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan firman Tuhan tentunya. Dan saya ingin Bapak dan Ibu untuk kita melihat bahwa kita perlu memperhatikan soal mendidik anak. Jadi saya akan langsung bacakan firman Tuhan ya. Di Amsal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hadikat. Bapak dan Ibu, perlu kita ketahui bahwa kalau kita sebagai orang tua, adalah kewajiban kita untuk kita mendidik anak kita dengan baik dan benar. Kita tidak bisa membiarkan anak kita tumbuh dan memanjakan anak tersebut dengan tidak memberikan didikan kepada anak. Didikan yang saya maksud di sini adalah memberikan teguran, nasihat, bahkan berani untuk mengkoreksi dengan cara yang tegas apabila anak kita sudah kelewatan batas. Dan saya boleh melihat bahwa hari-hari ini orang mungkin lebih mengutamakan soal kasih. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kasih di sini harusnya kasih yang kita mengasihi, tetapi kita tidak membiarkan anak kita hidup dalam kondisi yang seenaknya, manja, dan minta kita turuti segala keinginannya. Bapak dan Ibu, firman Tuhan tadi sudah dikatakan bahwa kalau kita memberikan didikan itu pada anak, yang pasti anak yang mendengarkan adalah anak yang dikatakan bukan seorang pencemooh. Dan firman Tuhan berkata di Amsal pasal 23. Sebentar, kita lihat Amsal 23 ayat 13 sampai dengan 14. Di sini dikatakan, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Jadi Bapak dan Ibu, tidak salah kalau kita mendidik anak kita dengan rotan. Bukan dengan kayu, bukan dengan menghajar dia. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia tidak akan mati kalau kita memukulnya dengan rotan. Terus dikatakan lagi di ayat 14. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Apa ini maksud kita menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati? Maksudnya begini Bapak dan Ibu. Kalau anak itu dibiarkan, dimanjakan, dan tidak mau ditegur, sedangkan dia hidup kenakalan remaja, bahkan dia tumbuh besar menjadi seorang pecandu narkoba, dia juga terlibat dengan kegiatan kriminal dan lain sebagainya. Maka suatu hari jangan heran kalau dia berurusan dengan polisi, bahkan mungkin bisa berakhir dengan tragis. Dan itu ada tugas kita sebagai sebagai orang tua untuk memperhatikan anak-anak kita dan menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Begitu banyak hari-hari ini saya lihat orang tua tidak berani menegur anaknya kalau anaknya tidak mau pergi ke gereja. Begitu banyak juga saya melihat orang tua membiarkan anaknya untuk pacaran dengan orang-orang yang tidak seiman. Padahal kita tahu bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Alkitab sudah mengatakannya. Saya melihat bahwa orang tua itu berkata, biarkanlah anak saya memilih apa yang dia mau. Bapak dan Ibu, dengarkan baik. Kalau Anda seorang Kristen, Anda seorang yang katanya taat kepada Tuhan Yesus, masa Anda membiarkan anak Anda itu jauh dari Tuhan? Pada akhirnya dia menjadi seorang penganut keyakinan yang lain. Dia tidak jadi seorang Kristen lagi.
Padahal dulu dari kecil dia dididik, disekolahkan minggu, dan sebagainya. Kenapa pada saat dia menjadi seorang pemuda atau pemudi, Anda tidak berani mengatakan kebenaran bahwa pesan dari firman Tuhan, jangan berpacaran dengan orang tidak seiman. Oleh sebab itu saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu bahwa kitalah sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap kehidupan anak kita. Kalau kita tidak berani untuk menegur, mengatakan kebenaran, maka kita itu berdosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu penting untuk Bapak Ibu ketahui bahwa kita sebagai orang tua harus mendidik anak kita dengan baik. Mendidik anak itu dengan baik bukan dilakukan ketika dia sudah berkumis atau berjenggot. Maksud saya adalah begini, didiklah anakmu sewaktu dia masih kecil. Didiklah anakmu sewaktu dia masih dalam kondisi belum mencapai dewasa. Ketika dia sudah berumur 18 tahun atau 20 tahun dan sebagainya, Anda baru melakukan sebuah didikan yang keras terhadap dia. Tentu dia akan berontak. Tetapi kalau kita memberikan didikan, dari kecil kita ajarkan tentang firman Tuhan dan kebenarannya, saya yakin dan percaya bahwa anak itu akan tahu segala sesuatu yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Bapak dan Ibu, mendidik anak juga. Firman Tuhan yang berkata begini, mari kita lihat. Efesus pasal 6, ayat 4. Firman Tuhan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya ulangi lagi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak dan Ibu, kami ini yang tumbuh di daerah, kami yang hidup di zaman tahun 70-an, 80-an, 90-an, kami mengalami apa yang namanya sebuah didikan yang keras dari orang tua kami. Puji Tuhan, kami boleh melihat bahwa di tahun 2000 ke atas ini, banyak orang tua sudah mulai berubah cara mendidik anaknya. Mereka sudah bisa menerapkan bagaimana kasih di dalam keluarga. Kami masih ingat bagaimana kami kecil, kami dididik dengan keras, dengan kayu, dengan tamparan, dengan tendangan, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau bilang begini, Bapak dan Ibu. Firman Tuhan berkata, janganlah kita, orang tua, membuat amarah anak kita bangkit. Tapi firman Tuhan berkata, didik mereka dengan di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Kita lihat lagi, ada firman yang sama, yaitu di Kolose. Kita lihat Kolose pasal 3 ayat 21. Saya akan bacakan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Orang tua, saya yakin dan percaya pasti kita punya emosi ketika kita melihat anak kita sudah kelewatan batas atau gimana. Tetap satu hal, firman Tuhan memberi pesan, orang tua jangan menggunakan kekerasan dalam mendidik anak-anak kita. Dalam mendidik anak-anakmu, jangan menggunakan kekerasan. Jangan memukul bagian muka. Jangan sampai juga Anda menendang dia dan sebagainya. Tetapi didik dia dengan nasihat dan ajaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kita pukul dengan rotan, kita pukul pantat, itu tidak salah. Tetapi kalau kita sampai kita meninju dia, menampar mukanya dan sebagainya, Anda akan memberikan luka di hati anak Anda. Apalagi kalau peristiwa itu berulang kali, Anda menyakiti
hati anak Anda. Ketahuilah bahwa anak Anda itu manusia, makhluk hidup. Jadi, Anda bisa melukai dia. Anda bisa membuat dia dendam dan benci. Oleh sebab itu, seorang bapak yang bijak atau ibu yang bijak adalah ibu yang tahu kalau perbuatannya yang keras itu dengan cara menampar, meninju, dan sebagainya, itu bisa menimbulkan kepahitan bagi anak-anak Anda. Oleh sebab itu, kalau sampai ada khilaf, Anda melakukan sesuatu yang salah seperti itu, Anda harus merendahkan hati, datang pada Tuhan, Anda minta ampun sama Tuhan. Cara mendidik anak Anda itu salah. Dan Anda harus menghampiri dia, meminta maaf, dan juga memulihkan hubungan yang ada. Yang terpenting di sini adalah Anda menyadari bahwa didikan yang dengan cara kekerasan begitu tidak akan membuat kehidupan anak Anda menjadi lebih baik di dewasa nanti. Justru dengan apa yang Anda lakukan itu, Anda bisa menyetak anak Anda dengan mindset kekerasan. Dan kelak dia berumah tangga, dia akan memperlakukan istrinya atau suaminya atau anak-anaknya dengan cara yang sama. Oleh sebab itu berbahaya sekali, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, mari kita mengasihi, tetapi dengan memberikan didikan yang tegas. Dalam arti, tegurlah apa yang harus ditegur. Nyatakan yang salah dengan memberikan firman Tuhan, memberikan koreksi, memberikan nasihat. Dan kalau sudah kelewatan batas, Anda bisa, seperti yang saya bilang, sesuai firman Tuhan, Anda memukul dengan rotan, dia tidak akan mati. Anda memukul pantatnya, tidak akan apa-apa. Tidak perlu sampai emosi dan melampiaskan kekesalan Anda pada anak-anak Anda. Kasihi mereka. Karena mereka, saya percaya, Tuhan berikan buat Anda untuk mendidik. Tugas Anda sebagai orang tua, mendidik mereka dengan benar. Supaya kelak anak-anak Anda ini tumbuh dewasa dan menjadi anak-anak yang baik dan hidupnya takut akan Tuhan. Dan juga menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Pada akhirnya, orang akan melihat bahwa seorang anak bisa sukses karena di baliknya ada orang tua yang mendidiknya dengan baik. Didiklah anak Anda dengan baik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.